sebenarnya tujuan kalibrasi KRS adalah memastikan bahwa tidak ada terjadi kebocoran di dalam sirkuit. Jadi sirkuit yang kita pasang itu benar-benar udah rapat. Kalaupun ada kebocoran, kalau terjadi itu masih dalam batas toleransi mesin ini. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa kayak sampai 0% gitu kan. Kadang-kadang pernah terjadi ya adalah ini itu misalkan 3%, 4%, biasanya kalau di 20% masih aman. Ya. Itu tujuannya kalibrasi yang timeless. Flow sensor berarti tujuannya mengkalibrasi sensornya. Apakah sekarang yang saya mau pakai itu masih layak pakai atau enggak? Artinya kalau kita berkali-kali lakukan kalibrasi gagal, memang udah sakit ya. Betul ya. Kalau yang kedua saya sama, tapi untuk mengkalibrasi si sensor oksigennya. Saya tadi udah coba yang itu, coba lagi memang gagal terus. Kemudian kan ternyata tadi baru tahu belum pernah diganti dengan beli. Ya wajar, mungkin rusak, rusak. Ya. Jadi makanya saya kalibrasi nggak pernah berhasil ya. Jadi gagal. Oke. Gak apa-apa, tapi maksudnya saya baru nge ya. Tadi kok kenapa gagal terus ya tadi. Ternyata kan memang itu obatnya udah lama kali lah. Jadi mungkin memang saatnya lah kita ganti. Ya. Tapi kalau memang belum mampu, memang udah urusan beda ya, beda urusan. Jadi saya skip dulu aja ya. Nanti lah ya. Oke, kalibrasi ada pertanyaan dulu nggak? Oh, tips dari saya ya. Dulu mungkin saya nggak pernah ngajarin, tapi misalkan ini. Kalau rekan-rekan semua mau kalibrasi flow sensor, padahal flow sensor masih bagus kelihatannya, tapi kok gagal terus. Kita bisa caranya ini. Tips dari saya adalah kalibrasi flow sensor nggak usah pakai selang, nggak usah pakai sirkuit. Jadi langsung bypass, langsung tempelin ke mesin. Caranya gimana sih? Kita pakai dulu sirkuitnya. Ini cukup inspirasi aja ya. Tapi ini kan kalian kan ngatur. Jadi tempelin flow sensor ini di mesin. Jadi di sini. Inspirasi ya, bukan inspirasi ya, karena kan kita keluar dari sini. Tujuannya kan hanya saya pengen memastikan prosesornya bagus enggak, jadi kan nggak perlu sirkuit sebenarnya, ya. Nah, jadi caranya sama persis. Misalkan pertama diskonnya pasien, nanti saya lepasin ini dari pasiennya. Kemudian yang berita selanjutnya turn flow sensor dibalik prosesornya, sudah sama. Harusnya kan punya konektor ya. Kalau misalkan ada konektornya, ada. Tapi kalau nggak ada konektornya, saya lepas dulu, kemudian dibalik posisinya, saya tekan di sini. Nanti tulisannya manuver in progress, ya nih, tunggu sampai turn flow sensor, balik lagi, balik seperti ini, progress sampai selesai. Jadi ini tips dari saya, silakan dicoba. Oke, kalau misalkan, oh tadi ada masukan, kayaknya sering beberapa kasus sering gagal kalibrasinya, coba pakai tips ini. Apakah masih gagal atau bisa berhasil? Terakhir saya setting di sini. Kalau di sini tuh dokter anestesi masih ada pesan atau masih? Atau selain itu ada lagi? Ada. Sudah. Dia apa sudah dilihat dengan ikutan ini sering dipakai berarti semua. Jadi idealnya kita harus kolaborasi ya. Jadi karena perawat, karena dokter bisa deteksi ya. Jadi memang harus ada kolaborasi. Jadi karena biasanya ini kan nggak mungkin 24 jam ketika pasang ventilator kan selalu nongkrong sebelahnya pasien, pasti kan ada ditinggal. Tidak kan kadang-kadang perintahnya atau misalkan himbauannya hanya berdasarkan by phone atau by WA ya. Tolong setting mode pressure 20/5. Nah kadang-kadang kan kalau misalkan kita nggak sefrekuensi, nah bisa terjadi kesalahan persepsi. Maksudnya 20/5 itu apa sih? Nah jadi kita ketika misalkan ada kolaborasi, jadi kita benar tahu nih paham yang dimaksud settingan 20/5 itu apa. Tapi nanti saya akan coba jelaskan. Kalibrasi yang sudah selesai. Saya punya staff yang terjadi adalah mesin ini langsung bekerja ngasih nafas nih, ya. Dia tolongnya langsung membakar. Artinya, 80% saya udah berani bilang bahwa ini mesin yang dipakai. Jadi, nah, begitu nyalain, jangan panik kalau tiba-tiba apa-apa, dia langsung
langsung teriak, langsung bunyi. Ya. Jadi wajar bagi saya ya. Tapi biasanya kan kita paling itu karena apa sih? Karena ada suara. Ya, apalagi suaranya gandeng, ya berisik ya. Nah, jadi kita bisa langsung coba pencet tombol yang ini, silent alarm. Tujuannya untuk kayak menghilangkan bunyi dulu. Kemudian yang kedua adalah volumenya. Level volume suara tadi itu bisa dikecilin, bisa dibesarin. Kalau tadi kurang besar nggak? Kegedean. Sedang. Oh sedang. Atau misalkan terlalu kenceng, nah kita bisa kecilin. Caranya gimana? Ada tahu? Udah hafal? Masuk ke sistem. Paling bawah kanan itu ada nama tulisan sistem. Ya masuk ke sistem. Ada tulisannya setting. Ada tulisan ada sistem kemudian kiri setting. Ya di setting nah, ada angka 5. Dia tulisannya loudness. Artinya itu adalah level suara alarm. Jadi kalau ada alarm bunyi, dia level yang levelnya adalah level 5. Level 5 itu ya kayak tadi. Begini. Mau dikencengin bisa, maksimalnya level 10. Ya. Mau dikecilin bisa. Ya. Kalau mau dikecilin bisa, minimalnya level 1. Nggak bisa level 0. Ya. Satu segini. Nah, ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan memang dirasa level 5 itu terlalu kencang, apalagi ruangannya juga nggak terlalu besar, ya ruang isolasi, itu kan di pasien itu kan kasihan ya, terlalu fisik ya, kita kecilin aja di awal langsung. Ya. Oke, hanya bisa minimalnya level 1. Kalau level 1 terlalu pelan banget ya udah mungkin 2. Tapi biasanya tergantung kebutuhan kondisi di rumah. Oke, ingat masuk ke sistem, pilih setting, tinggal diklik kecilin dari 5 ke berapa? Satu, dua, tiga, empat. Oke, jadi kalau misalkan bisa adalah kayak gini, ya, jauh lebih sahabat ya, bukan kayak tadi ya. Nah kenapa sih masih bunyi? Kenapa masih bunyi? Ya karena masih ada sesuatu yang terjadi, masih belum stop berarti. Caranya apa? Kita harus baca dulu alarm yang munculnya apa. Jadi kalau misalkan lagi pakai ventilator, tiba-tiba alarmnya bunyi, jangan langsung tiba-tiba bilang lapor. Ika, C1-nya error. Loh, dateng kan? Kalau begini, error kenapa? Tuh bunyi terus nggak pernah mati-mati. Padahal ini kalau saya bisa pastikan sekarang ini bukan mesin error. Ya, alarm nggak berarti mesinnya besar. Ya, tapi alarm ini cuma ngasih tahu kita bahwa betul oksigen supply-nya fail. Nah, kenapa kok bisa muncul alarm itu? Karena ketika unitnya dari mati dan kemudian dinyalakan, settingan defaultnya, settingan awalnya oksigennya dari 50%. Dia nih, oksigennya di settingnya langsung 50%. Tanpa kita berubah apa juga. Gimana caranya? Dia disuruh ngasih 50% oksigen kalau ini saya nggak sambungin ke sumber. Sekarang kan saya ini nggak sambungin, tapi saya bisa dipaksa untuk ngasih 50%. Dia teriak lagi ya, kayak anak kecil ya, bener ya. Dia ngambek, nggak ada supply-nya, oh no, ada supply. Dia nangis teriak terus ya. Nah, ya udah. Sekarang saya tahu nih, tahu nama alarmnya, tahu penyebabnya, saya langsung bisa kecilin aja sekarang. Izin ya, karena di sini kan nggak ada bukan oksigen ya, saya bikin 21%. Awalnya kan masih bunyi ya, saya tunggu bentar aja, tunggu bentar. Nanti dia tahu nih, hilang langsung. Alarmnya dua suka ini masih ada nggak? Udah nggak ada ya, tadi kan muncul nih, tadi kan warna merah terus ya, ada tulisannya nomor 2 supply. Ya, nomor 2 supply, dua supply-nya fail, tapi sekarang udah hilang, tapi udah selesai masalah yang tadi. Tapi ternyata mesin ini masih menyimpan masalah. Ya, kenapa? Karena lampunya masih nyala. Tapi kalau tadi warnanya merah, sekarang warnanya orange, itu ada kayak levelnya. Jadi kalau warna yang munculnya merah, itu udah kayak high level, itu nggak boleh kayak dibiarin. Ya pasti itu pengaruhnya cukup fatal ya. Tapi kalau warnanya kuning atau orange kayak gini, levelnya adalah level yang low atau medium. Jadi nggak separah yang tadi. Jadi dia tetap kasih tahu kita. Tapi mungkin levelnya masih yang low bawah. Ini apa nih? Ternyata prevention cuma karena masalah pressure-nya terlalu tinggi. Kemudian replacement baterai required. Nah, jadi dia sebenarnya
kayak baterai lah kayak muncul di sini ya, atau alarm lainnya dua sel calibration ini nah udah lama nggak pernah dikalibrasi dua selnya kan nggak pernah dipakai kan, nah dia ngambek nih, jadi itu ngasih tahu kita tolong dong kalibrasi nih, nanti gimana cara saya mau baca nih ya, suara alarm kayak gitu. Jadi masing-masing alarm punya arti ya. Kalau rekan-rekan masih ada yang bingung alarmnya apa, jenis apa, nanti boleh tanya ke saya ya. Sebenarnya ada di manual lengkap, tapi kan manual seperti ini ya, harus juga yang bisa dibaca. Jadi silakan saya nomor saya ya, jadi nanti kalau ada apa-apa ketemu alarm apa nggak ngerti harus gimana, caranya apa, artinya apa, boleh konsultasi. Saya mesinnya konsul 24 jam, mau malam-malam silakan ya, bangunin aja saya bangunin ya. Ya, biasanya saya bangunin ya. Pokoknya kalau WA doang memang mungkin nggak bangun, tapi telepon aja ya. Jadi telepon bilang aja WA dulu, Pak saya dari studio ini dekat rumah sakit ini, saya mau konsul ke sakit lagi dipakai ke pasien, kenapa yang itu alarmnya ini terus kok nggak hilang ya, padahal saya tinggal kayak gini. Jadi detail juga ya, maksudnya infonya, jadi kan bisa kayak analisa juga sih. Itulah kerjaan saya ya. Jadi nanti boleh bisa sama saya selanjutnya ya. Kayaknya udah pernah nih dari kartu nama sebenarnya, mungkin hilang kali ya. Udah lama banget kita nggak ada komunikasi kali ya, jadi ini nggak apa-apa. Kita mulai lagi komunikasi ya. Nah, saya tentang ABK dulu, makanya kali ini memang cuma hanya pakai ganti ya. Kalau masalah mobil, itu bukan tanggung saya ya, jadi bisa kayak konsultasi ke dokternya, karena kan kita nggak bisa saya bilang, ya udah, tiap kali pakai pasangnya mode ASP, misalkan tiap kali ada pasien pasangnya mode SCMP, nggak bisa kayak gitu. Ya, semuanya harus didasarkan hasil analisa kondisi realnya pasien kayak gimana. Ya, cuma mesin ini sangat lengkap. Mau mode apa aja pasti bisa, pasti apa di sini bisa dipakai tuh. Mulai dari mode kontrol. Ya, di sini namanya adalah SCMP. Jadi kalau SCMP dipilih berarti itu namanya mode volume yang kontrol. Di sebelahnya ada mode SIMP. Itu volume, tapi intinya ada intermittent. Jadi kayak ibaratnya di antara dari mesin ya, mesin di antara itu pasien diberikan kebebasan buat napas. Jadi biasanya kalau SOP dipakai kalau memang pasien itu mulai ada usaha napas spontan ya, tapi belum cukup. Jadi kan masih dibantu sama si ventilator. Itu biasanya SIMP. Beda kalau tadi SCMP, biasanya ini dipakai benar-benar kontrol. Jadi saya tahu nih pasien saya ini kan apnea nih, ya udah saya kontrol aja deh sama mesin sepenuhnya. Mau gimana pun dia apnea nggak peduli, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya udah kontrol dari mode ini. Itu namanya mode kontrol. Ya. Kontrol itu ada volume, ada pressure. Ya. Yang di atas ini adalah volume, artinya yang saya setting di sini adalah volumenya. Ventilator, tolong dong saya punya pasien, tolong tiup balon ini dengan target volumenya sekali niup adalah 500 cc. Oke, gimana caranya dia akan niup? Ya, targetnya dia adalah volumenya 500. Dia baru berhenti ketika 500 itu tercapai. Itulah mode volume. Atau saya setting di sini adalah 300. Ya udah, dia niup, ya. Dia kan volume targetnya dari yang tadi 500, dia cuma hanya artinya adalah 300 cc sekali dia niupnya. Gimana caranya? Dia akan memberikan pressure, memberikan flow, tapi volume targetnya adalah 300. Itulah mode volume. Jelas? Ya. Untuk mencapai 500, 300 atau berapapun volumenya, kita nggak bisa ngatur pressure-nya. Tolong kasih 500, tapi tolong pressure-nya jangan tinggi-tinggi ya, nggak bisa. Ya. Tapi berapa pressure yang dihasilkannya bisa kita lihat, bisa kita pantau. Tapi bukan kita yang menentukan. Itu kalau mode volume. Jadi kalau mode volume, enaknya apa? Volumenya biasanya tercapai, tapi pressure-nya itu fluktuatif. Jadi kalau pakai mode volume, hati-hati, kita selalu perhatikan berapa pressure yang dihasilkannya. Karena kalau pressure-nya terlalu tinggi, bisa baru trauma. Ya, kelebihan pressure. Kebalikannya, kalau pakai modenya mode pressure yang kita pakai,
Berarti yang kita setting di mesin ini adalah pressure-nya, tekanannya. Ventilator tolong dong balon ini, tapi tolong dijaga pressure-nya segini. Misalkan sekarang saya kasih pressure-nya 16. Satuan pressure itu sentimeter per 2O ya satuannya. Jadi tolong tiup, tapi sekali niupnya tolong dikasih pressure-nya nilainya 16. Oke, dia tiup. Jadi pressure 16. Oke. Kalau saya ubah jadi pressure-nya 10, yang gampang sih ini apa? Tetap niup, tapi sampingnya pressure-nya jadi ini pressure 10. Tahu bedanya? Misalnya 16 ini. Ini pressure 16, ini 10. Oh, kalau ternyata kekecilan, tolong tinggiin, nanti pressure jadi 20. Yang gampang sih ini apa? Niup. Naikin pressure-nya. Tapi yang itu kita jaga dan kita atur tekanannya. Nah, tekanannya yang kita atur itu mau 20, 16, 10. Berapa volume yang masuknya bukan kita yang ngatur, tapi hasil dari pressure yang kita setting. Oh, dengan tekanan 20 ternyata volume udara yang masuk ternyata 300 sekian. Nah, misalkan tadi tekanannya 16, ternyata dia lebih turun lagi, cumanya 200 sekian. Ya. Tapi yang kita selalu jaga adalah level pressure-nya. Jadi bedanya volume sama pressure tahu? Ya, jadi yang kita setting di awal itu apa yang kita targetkan? Ya. Sebenarnya sih kalau saya baca-baca ya dengan teorinya, dibilang apakah mode volume lebih bagus dibandingkan mode pressure, apakah kebalikannya mode pressure lebih bagus dibandingkan mode volume? Nggak ada jawaban pasti. Ya. Jadi kalau kita udah tahu nih ya konsepnya, mau pakai volume, mau pakai pressure bisa-bisa aja orang dewasa. Tapi kalau kenapa kalau di bayi selalu ventilatornya disarankan pakai mode pressure, dokter anak selalu biasanya pakai mode pressure. Kalau pas ini bayi, ya. Karena yang namanya bayi paru-parunya itu kan masih sangat rentan ya. Beda kayak kalau orang dewasa. Kalau pakai mode volume, bayangin paru-paru bayi prematur. Dikasih mode volume. Oh, kalau paru bayi dengan volumenya tadinya besar 20 mili. Ya, ternyata paru bayinya ada masalah. Jadi untuk mencapai 20 mili, ventilatornya akan masih ada mendorong pressure-nya tinggi banget. Jadi makanya lebih safety kalau pakai volume dalam pressure untuk bayi. Tapi kalau dewasa bisa niru ya. Volume atau pressure. Makanya di sini lengkap tuh. Ada mode volume, ada mode pressure, ada mode kontrol, volume kontrol, pressure kontrol, ada volume SIMV, ada pressure SIMV, dan terakhir adalah mode spontan. Mode spontan bisa berfungsi jadi dua macam, bisa sebagai mode pressure support atau sebagai mode CPAP di mode spontan. Ya. Kenapa disebut bilangnya CPAP? Di mode spontan, artinya kita nggak lagi memberikan bantuan RR. Jadi semua nafasnya adalah dari si pasien. Ya. Di ventilator nggak bisa diganti RR-nya berapa kali. Semuanya harus asalnya dari pasien. Mesin hanya memberikan oksigen dan juga menjaga tekanan di akhir ekspirasi atau PEEP. Nah, kemudian satu lagi apa? Kalau kita fungsikan sebagai CPAP, berarti PS-nya dibikin 0. Ya, di mode spontan, tapi dengan PS-nya dibikin 0, ini konsepnya adalah konsep CPAP. Jadi pasiennya nafas, ya, mesin cuma hanya kayak mendorong pasien tiupan aja, tapi dia dijaga supaya ketika di ekspirasi pasien itu enggak kuncup, enggak kolaps. Tapi ada tekanan nilainya misalkan di situ berapa? 5. Nah, jadi 5 tambah lagi. Dengan cara apa? Kayak mesin CPAP itu cuma kayak ngalirin udara secara continuous, dijaga di level bawahnya, pressure bawah. Ini CPAP. Tapi kalau misalkan PS-nya saya kasih, misalkan PS-nya 10, misalkan, artinya bedanya ketika pasien ada nafas dibantu sama mesin kayak didorong. Nah, ketika ada nafas dorong. Oh tadi kan enggak. Jadi itu fungsinya PS itu hanya bekerja ketika ada nafas spontan, si mesin kan mensupport, memberikan pressure support. Berapa besarnya tergantung dari kekuatan dari si pasiennya juga. Semakin pasiennya udah kuat, ya pressure supportnya kita turunin. Jadi satu mode tapi bisa dua konsep
yang kita lakukan. Oke, 5 mode ini disebutnya adalah mode dasar. Jadi hampir di semua operator pasti punya. Nah, bulan ini apa? Ada mode ASP ya. Jadi kalau di mode ASP enak banget nih ya. Apa di sini sering dipakai ASP? Sering banget ya, bahkan hampir mungkin ya setiap fase. Jadi namanya juga ASP, Adaptive Support Ventilation. Dia bisa beradaptasi ya. Jadi yang biasanya kita dari manual, pilih modenya manual, setting RF manual, setting volume tidak, sushi ratio, pressure, semua kita setting ya. Nah, mode ini kita bisa lakukan secara apa nggak perlu kita setting. Jadi semuanya itu dari si tawaran urut ya. Jadi dia tina etana tong pakai sedotan diuyup sudah karena sudah sering pakai ya, jadi nggak ada heran ya. Tapi memang bisa loh kita sampai itu. iya mana Dia sudah bikin kayak semacam kayak apa ya, semi otomatis. Apa ya, pesan saya ya, kalau pakai jangan berasumsi bahwa mode ASP adalah mode otomatis. penting dia bu. Tapi saya cuma berani bilang mode ASP adalah mode semi otomatis. Beda ya. Otomatis artinya takutnya asumsi adalah ya udah kalau begitu pasang ASP udah. Setelah mode ASP tinggalin pasiennya, nggak usah dipapain sama sekali. Itu konsep yang salah. Ya, sedangkan di ASP tentu ada hal yang kita lakukan. Pertama kali nggak boleh salah, nggak boleh toleransi adalah kita harus masukkan tinggi badan pasiennya harus tepat. Kalau pakai mode ASP, jadi jangan ngira-ngira. Ya, sebisa mungkin harus diukur. Kenapa sih? Saya akan kasih tahu apa efek sampingnya kalau kita mau pakai ASP tapi berat badannya nggak cocok, nggak tepat. Anggap kata gini, saya tingginya misalkan sekarang tinggi beneran ya, tadi kan 1,7 kan. Saya tinggi kurang lebih 164 ya, 163 lah, 163. Tapi kalau di 163 kan nggak ada ya, saya tingginya 164 ya. Kalau tinggi saya 164, harusnya berat badan ideal saya adalah 61 kilo. Oke? Tinggi saya 164. Kalau kita ngira-ngira, sebelum saya kasih tahu saya 164, tadi perkiraan tinggi saya adalah 160 lah ya, 160 ya. Oke, nah ini 161 kilo. Misalkan rekan-rekan di awalnya kan nggak punya meteran, cuma hanya kira-kira, jadi kan ini saya ada tinggi 160. Artinya berat badan idealnya yang ini cuma 57 kilo. Panjang. Sekarang cuma 57. 25 menit. Nah, kalau mau di ASP, selisih 23 menit 26 detik. Makanya bisa terjadi Kita tanya tempatnya maksudnya sih dua. Hah? Tempatnya sih nanti kan HP-nya beak. Romna. apa? Aduh kayak kurang gitu kan. Kenapa? Karena bisa beradaptasi ya. Karena yang kita berikan di awal itu masih nggak cocok, masih sesuai. Saya butuhnya itu adalah 6,1 liter 1 menitnya. Tapi cuma dikasihnya 5,7. Cuma gara-gara settingan di awalnya salah tinggi badannya. Nah itu yang terjadi. Atau kebalikannya, pasiennya cuma hanya butuhnya 5,7, tapi ternyata diberikan di awal saat kita dikasihnya 7 liter. Dia kebesaran kan? Artinya apa? Dikit-dikit itu kayak dipaksa tuh kayak diberikan nafas yang lebih daripada kebutuhan dia. Nah, makanya itu juga pasti kalau pakai mode ASP tapi nggak efektif, nggak maksimal. Jadi makanya pesan dari saya adalah kalau pakai mode ASP, kalau masukkan di badan kalau tepat. Namun ke dokter Julia. Kuno bisa. Dokter Julia berkolaborasi namanya. Kuno itu. Oke. Ada yang mau tanyakan? Apa channel biasa? Ini biasanya harus dicek sih di sini. Jadi entah itu karena memang karena ada tekan Tidak apa ya. Alarm Yang berarti Jadi terus ya lebih dari 3 pressure liter. limited. Hah? harusnya Pressure kalau kita limit. bicara grafik itu kan kalau ini bentuknya itu kan kayak ada puncak dulu dia kayak turun dikit begini ya. Tapi kalau misalkan pakai Tesla harusnya itu cuma kayak naik, datar, turun. Ya, jadi ini inspirasi tukang puncak tapi inspirasi berapa detik baru dia turun, ekspirasi PEP naik lagi berapa detik, time inspirasi berapa detik, time inspirasi ya.
kalau diperhatikan lebih dari dekat di grafik ini, di garis pressure ada dua garis kan, warna merah sama warna biru. Oke. Garis yang warna merah itu adalah hasil dari settingan limit atas kita yang pressure ini. Jadi kalau di limit alarm kita kan bisa setting nih pressure, ada paling kiri. Kita setting sekarang berapa nih? Tanpa kita nyeting dari mesinnya udah settingnya 40 defaultnya, settingan default ya. 40, coba benar nggak dilihat dari dekat nih? Benar. Di angka 40 ini muncullah garis merah. Oke. Tapi mesin ini punya double safety. Jadi punya safety yang double ya. Dengan cara apa? Di bawah garis yang merah itu dia akan memunculkan garis warnanya biru. Itu namanya disebut garis pressure limitation. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada sering muncul alarm pressure limitation, berarti artinya menyentuh garis warna biru bukan warna merah. Ya. Garis warna biru itu besarnya selalu ngikutin yang garis merah. Nilainya selalu 10 angka di bawah yang garis merah. Jadi ngikutin terus. Misalkan tadi 40, berarti garis birunya angkanya berapa? 30. Benar kan 30? Benar terus. Di antara 20 sama tengah-tengah di 20 sama 40 muncullah 30 kan. Atau alarmnya saya turunin, bukan 40, turun misalnya jadi 35. Ya. Nah, berarti kan garis merahnya saya turunin jadi 35. Otomatis yang garis birunya ikutan turun. 35 dikurangi 10, 25. Ya. Jadi bisa turunin cuma hanya limit alarmnya, langsung berisik. Muncullah dia nilai namanya alarm pressure limitation. Artinya yang sekarang terjadi, nilai titiknya, puncaknya sudah menyentuh garis biru atau garis pressure limitation. Kenapa sih dia dibikin kayak gitu sistemnya? Supaya ya tadi, kalau ada beberapa kasus kan tadi tiba-tiba terjadi namanya ada namanya pumping lah, atau misalkan ini dengan high pressure. Nah, dia kasih dua batasan. Jadi ketika harusnya sih secara teorinya dia kan menyentuh dulu garis biru, dia kan kasih tahu dulu ini udah menyentuh limit pressure. Ya, jadi supaya nggak langsung menyentuh yang high pressure. Ya. Kalau misalkan udah kayak gini terjadi, ya artinya kita harus cek. Misalkan kita setting volumenya 320, kenapa nggak nyampe? Di sini masih 286, 290. Padahal kita lihat nggak ada kebocoran. Tapi selalu muncul pressure limitation. Padahal ini kan 320 kan masih kecil ya, nggak terlalu gede, nggak kayak 500 ya, nggak kayak 600. Kenapa selalu nggak nyampe? Kenapa selalu arah? Karena bagi dia untuk memberikan volume sebesar 320 ini ternyata dia butuh pressure-nya sangat tinggi. Sekarang dia hanya mentoknya di 30. Kenapa? Jadi ini karena ada dibatasi yang namanya pressure limitation. Jadi dia nggak akan ngasih kesempatan kepada kita. Oke, saya kan terus naikin dengan hanya tujuan memberikan nilai PT. Dia kan benar membatasi. Jadi biar aman, biar tidak terjadi yang namanya over pressure. Gitu sih. Jadi kalau menurut saya, berarti kemungkinan kalau ada kasus kayak gitu, kemungkinan ada sedikit masalah di compliance parunya, atau misalkan memang ada resisten yang terjadi. Resisten itu kayak tadi nih, kayak filter nih. Filter yang tadi kita masih terpasang nih. Nah itu menyebabkan namanya resistansi. Padahal bukan dari pasiennya, tapi dari ada udaranya ketahan di si filter yang tadi udah kering tadi, udah basah tadi, memicu namanya high pressure. Jadi ininya si grafiknya udah memuncullah alarm high pressure atau pressure limitation. Beberapa kasus seperti itu terjadi. Jadi belum tentu dari mesinnya, belum tentu dari pasiennya, bisa jadi cuma dari ada aksesoris yang menahan. Atau ada air. Sering kasus nggak? Pakai menguji air, ya ternyata kondensasinya itu berlebihan. Jadi airnya itu masih tergenang di dalam si selangnya. Nah, kalau itu kita biarin, kita nggak kayak keringkan ya, yang ini apa? Aliran udaranya itu kayak kehalang sama air. Nah, ada kehalang mengakibat namanya resistansi juga. Efek dominonya adalah apa? Pressure-nya nanti bisa naik juga, petiknya ikutan naik juga. Jadi beberapa faktor yang nanti harus cari tahu pelan-pelan satu masalahnya dari ini.
jawab ya. Nah kalau ini, kalau misalkan